Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Sultan TV semuanya, apa kabar? Selamat pagi, senang sekali ya kita kembali menjumpai Anda tentunya dalam talk show bincang hari ini di edisi Selasa 21 September 2021 ya. Kami ingatkan untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram @sultan_tv dan juga @berita Sultan TV dan fanpage Facebook kita Sultan TV dan juga YouTube kita di Sultan TV dan juga Sultan TV Live untuk mengupdate informasi dan juga menyaksikan program-program unggulan yang kami tayangkan untuk Anda pemirsa. Dan jangan lupa juga bahwa tayangan Sultan TV tidak hanya lewat YouTube dan juga Facebook, namun sekarang juga bisa disaksikan melalui TV satelit Ninmedia di channel 065. Anda juga bisa mengunduh aplikasi Kugo di Play Store, kemudian play Sultan TV lewat smartphone Anda begitu ya. Senang sekali pemirsa, kalau kita lihat kemarin sempat juga diinformasikan BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim ya sampai tanggal 20 September lalu begitu. Dan hari ini di pagi hari ini saya sudah ditemani Pak Kabid Kepala Bidang Tata Air di PUPR Kota Tangerang, ada Pak Mursiman ST. Assalamualaikum Pak Kabid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak Pak? Dina. Selamat pagi, alhamdulillah sehat, Mbak. Oke, ini dengan Dea Pak di studio Sultan TV. Pak Kabid, kita akan bicara soal antisipasi banjir dan juga mungkin cuaca ekstrim ya yang nantinya akan terjadi di wilayah Kota Tangerang. Lalu bagaimana upaya DPUPR Kota Tangerang untuk menangani itu. Namun sebelumnya silakan Pak Kabid disapa-sapa terlebih dahulu pemirsa Sultan TV dan juga kawan-kawan di DPUPR Kota Tangerang. Silakan Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati di Dinas PUPR sendiri, selamat pagi. Kemudian teman-teman di Sultan TV, kemudian selamat pagi juga ke Mbak Rina ya, yang kemarin menghubungi saya, ada acara bincang tentang antisipasi banjir untuk Kota Tangerang. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, baik. Pak Kabid, ini WFH atau full di kantor, Pak? Alhamdulillah Mbak Rina, saya dari pertama ada pandemi COVID belum pernah work from home. Kita work from office terus, sudah 1,5 tahun. Alhamdulillah. Baik, mantap ya. Meskipun di tengah pandemi, tapi tetap semangat begitu ya, Pak Kabid ya? Siap, Mbak Rina, siap. Iya, ini dengan Dea, Pak, di studio. Oh siap Mbak Dea, siap, siap. Oke, baik Pak Kabid, kita ceritakan ya, kemarin sempat dikeluarkan juga oleh BMKG ada peringatan dini cuaca ekstrim begitu ya sampai tanggal 20 September. Kalau di Kota Tangerang sendiri seperti apa sih Pak Kabid, mungkin bisa dijelaskan, mungkin lebih tepatnya kalau Pak Kabid ini tentang tata air ya, boleh silakan Pak Kabid dijelaskan. Ya, terima kasih Mbak Dea. Jadi prediksi BMKG kemarin ada cuaca ekstrim. Apa sih yang dilakukan di Kota Tangerang? Memang Kota Tangerang ini khususnya di Dinas PUPR Kota Tangerang kita ada dua bidang yang menangani dalam persiapan menghadapi cuaca ekstrim tersebut, yaitu di bidang tata air dan di bidang operasi dan pemeliharaan. Apa sih kesiapan-kesiapan kita? Kita sudah menyiapkan beberapa langkah yang dilakukan untuk antisipasi adanya cuaca ekstrim. Misalnya tentang normalisasi saluran-saluran, kemudian cek tentang pompa-pompa yang ada yang tersebar di Kota Tangerang. Kemudian pintu-pintu air dan pompa-pompa banjir yang ada di tempat-tempat tertentu yang baik di kawasan perumahan maupun di tempat-tempat pengendali banjir, seperti di wilayah Priok gitu. Begitu Mbak Dea. Oke, kalau bicara soal titik Pak Kabid, titik mana sih yang kemudian paling rawan ketika datangnya hujan kemudian terjadi banjir di Kota Tangerang? Terima kasih Mbak Dea. Jadi titik mana yang menjadi banjir kita gambarkan secara garis besar. Kota Tangerang berada secara geografis ada 4 sungai yang sangat berpengaruh di wilayah Kota Tangerang. Satu saya sebut Sungai Cirarap atau Kali Cirarap, kemudian ada Kali Sabi, kemudian yang ketiga ada Kali Cisadane, kemudian yang keempat adalah Kali Angke.
Di 4 kali itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Artinya ketika ada prediksi dini dari BMKG, kita antisipasi misalnya di Cisadane, di Sungai Cisadane. Di Batu Belah alhamdulillah itu udah terkonek dengan sistem di kita, namanya ini di Rudal di Dinas PUPR Kota Tangerang, Mbak Dea. Jadi ketika di Batu Belah sudah siaga 1, nanti udah kelihatan akan sampai di Tangerang berapa jam kemudian kita ada antisipasi di sana, misalnya tempat-tempat banjir. Kalau di Cisadane mungkin ada 2 titik yang berpengaruh, misalnya saya sebut ada Kelurahan Panungan Barat dan Panung Utara. Tapi saat ini ada program penerapan dari Balai Besar Ciliwung Cisadane di Kelurahan Panungan Barat dan Panungan Utara, itu yang di Cisadane. Kemudian untuk Kali Cirarap memang itu berdasarkan dengan Kota Tangerang dan Kabupaten, memang ada titik-titik yang berbatasan dengan Kota Tangerang. Itu juga ada antisipasi kita itu ada beberapa pompa banjir yang kita siagakan, baik yang mobile gitu. Kemudian kalau di Kali Angke secara garis besar memang ketika Kali Angke siaga 1 di atas 300 cm itu akan berdampak ke beberapa perumahan. Saya sebut misalnya Duren Villa, kemudian Pinanggria, kemudian Ciledug Indah 2, kemudian Pondok Bahar. Kemudian wilayah Petir itu ada antisipasi, teman-teman bidang OP udah siaga 24 jam, Bu. Jadi ketika dia memerlukan pompa atau nanti pompa mobil kita bisa disiagakan atau digerakkan ke lokasi gitu, Mbak Dea. Oke, baik, mantap nih ya. Ketika ada peringatan dini cuaca ekstrim, DPUPR ini bergerak cepat begitu ya Pak ya, sudah mengantisipasi ya. Oke, ada sosialisasi juga Pak Kabit. Iya. Ya, jadi menambahkan ketika ada cuaca ekstrim dari Dinas PUPR, kemudian Kepala Dinas memerintah. Misal di wilayah barat ada Situ Bulakan, itu dilakukan pompanisasi. Jadi ketika udah persiapan hujan, tandon-tandon atau embung yang ada adalah dikosongkan. Jadi ketika hujan, air akan masuk ke dalam tandon dan tidak mengakibatkan banjir atau luapan ke wilayah di sekitar situ. Itu Mbak Dea. Oke, baik. Nah, selain mungkin program-program yang sudah dilakukan oleh DPUPR, ada juga tidak Pak Kabit mungkin datang ke warga sekitar untuk kemudian mensosialisasi untuk bersama-sama dengan DPUPR menjaga lingkungan sekitarnya? Ada sosialisasi juga? Siap Mbak Dea, jadi sosialisasi ada, dan kita pun tim kita dari Dinas PUPR ketika ada pembangunan atau pas kita keliling ke masyarakat, kita melakukan sosialisasi atau himbauan, misalnya tidak membuang sampah di sembarang tempat, kemudian selalu kerja bakti di lingkungannya. Kita nggak bisa sendiri, Dinas PUPR bekerja tanpa didukung masyarakat. Jadi masyarakat kalau di kampung istilahnya gotong royong itu perlu digalakkan juga, walaupun di sangat membantu Dinas PUPR sendiri, karena dengan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat itu akan lebih efektif untuk menanggulangi banjir yang ada, gitu Mbak Dea. Iya, betul. Oke, baik. Nah, Pak Kabit mungkin bisa dijelaskan juga gambaran besarnya selain cuaca ekstrim barangkali, kemudian curah hujan yang cukup tinggi yang bisa menyebabkan banjir yang di sejumlah titik kota Tangerang. Apalagi sih Pak Kabit faktor yang menyebabkan kota Tangerang terendam banjir? Jadi secara garis besar Kota Tangerang, Mbak Dea, ini disebutkan ada beberapa titik lokasi banjir yang jadi kita punya master plan drainase perkotaan Kota Tangerang 2017. Di situ disebutkan ada sekitar 700 hektar yang tergenang dan banjir. Dari 700 tergenang dan banjir bisa diklasifikasikan separuhnya atau 50% banjir dan 50% tergenang. Di mana sih lokasi tergenang? Dan di manakah lokasi banjir dia di bantaran sungai. Di bantaran sungai misalnya di Kali Cirarap di Kota Tangerang itu yang biasa viral gitu ya di wilayah barat. Jadi ada Kali Cirarap yang memang kewenangan dari pemerintah pusat, dan Kali Leduk yang kewenangan pemerintah Kota Tangerang. Di sini memang kita lagi memacu untuk melakukan penerapan atau tanggul di Kali Leduk. Jadi permasalahannya ketika Kali Cirarap naik, air Kali Leduk nggak bisa mengalir ke hilirnya itu Kali Cirarap.
Ya. Ketika nggak bisa, maka dia akan meluap ke Situ Bulakan dan merambah ke kawasan di sekitar Situ Bulakan. Ada beberapa perumahan yang terdampak, misalnya saya sebut perumahan Taman Elang, perumahan Mutiara Pluit, Priuk Dame, kemudian Garden City, kemudian mungkin Total Persada, Alamanda dan lain-lain. Tapi secara terprogram pemerintah Kota Tangerang sudah menjadwalkan penanganan. Jadi tahun ini pun ada pekerjaan fisik untuk melakukan pembangunan sistem kendali banjir di Kaliledo, wilayah barat. Selain itu juga kita antisipasi, kita siagakan pompa mobil yang ada di kantor, Bu, Mbak Dea. Jadi kita siagakan, memang ada yang ready ketika di lapangan ternyata dengan pompa stasioner yang ada tidak memadai atau kurang, kita bisa di drop dengan pompa-pompa mobil yang ada di kantor, gitu. Oke, baik. Nah, Pak Kabid, mungkin selain tadi sebetulnya sudah bagus sekali program yang dicanangkan oleh DP UPR begitu ya. Apakah kemudian seiring dengan perkembangan pembangunan, mungkin banyaknya perumahan ya barangkali ya Pak Kabid ya, yang kemudian dibangun di Kota Tangerang, apakah kemudian kemungkinan faktor banjirnya juga ini semakin besar, Pak Kabid? Jadi kita ada namanya penataan tata ruang lah, jadi RT RW ya. Jadi ketika ini misalnya ada pembangunan suatu perumahan, jadi kita juga mensyaratkan beberapa persyaratan tambahan, misalnya tentang ruang terbuka hijaunya harus berapa, kemudian teori zero run off. Jadi ketika hujan air nggak bisa langsung mengalir ke saluran pembuang, artinya dia harus dibuatkan seperti kolam retensi atau tandon. Jadi kita agak diperketat memang untuk daerah-daerah yang rawan banjir ya, termasuk di wilayah Priuk ketika ada pembangunan perumahan gitu, kita lebih diperketat. Kemudian kira-kira apa sih yang misalnya sudah terjadi atau sudah dibangun? Kita juga minta ke pihak pengembang untuk menyiapkan beberapa lahan ya, yang mungkin diperhitungkan sebagai wasos-wasum, nanti diberi wasos-wasum dan bisa difungsikan sebagai pengendali banjir, seperti ada lahan yang kosong kita buat tandon atau embung dan lain-lain gitu Mbak Dia. Oke, baik Pak Kabid, nanti kita akan lanjutkan lagi, harus jeda terlebih dahulu sesaat ya Pak Kabid. Ya, untuk pemirsa dan juga kawan-kawan di DP UPR Kota Tangerang bisa nanti melayangkan pertanyaan langsung untuk Pak Kabid ya di segmen ketiga, nanti kita akan bacakan. Sultan TV tetap bersama kami dalam bincang hari ini.
Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Masih bersama dengan Pak Kabid, Pak Mursiman ST, Kabid Tata Air DPUPR Kota Tangerang. Kita juga masih bahas antisipasi banjir, apa upaya PUPR Kota Tangerang. Oke, Pak Kabid, mungkin bisa dijelaskan juga nih, tadi banyak sekali program unggulan yang sudah dicanangkan dan juga yang sudah direncanakan oleh DPUPR Kota Tangerang. Bagaimana kemudian dukungan dan juga sokongan dari pemerintah Kota Tangerang itu sendiri, Pak Kabid? Silakan. Terima kasih Mbak Dea. Jadi pemerintah Kota Tangerang tahun 2020 ini 2021 telah memprogramkan beberapa strategis ya. Jadi untuk mengantisipasi atau mengatasi banjir yang ada. Ada pembangunan turap sebanyak 18 lokasi, kemudian pembangunan sistem pengendali banjir di 4 lokasi, kemudian ada pembangunan saluran drainase baik drainase mikro maupun drainase makro di 117 titik lokasi. Kemudian untuk titik-titik tertentu dengan pengalaman banjir yang terjadi di 19 Februari 2021 kemarin, ada beberapa titik yang kita sudah penambahan kapasitas pompa yang ada. Jadi kita sudah beberapa mempersiapkan pompa-pompa yang kemarin ketika banjir 9 Februari dirasa masih kurang, makanya kita lakukan penambahan di beberapa lokasi yang saat ini sudah terpasang. Ada 6 titik yang sudah terpasang, saya sebutkan misalnya di Priuk Dame yang kemarin memang merupakan banjir yang paling lama kejadian banjir 19 Februari kemarin. Kemudian di perumahan RW 13 Kelurahan Priuk, kemudian ada lagi di RW 11 Kelurahan Priuk, kemudian di Jembatan Alamanda yang biasa kalau banjir pasti menjadi viral. Kemudian ada lagi di wilayah timur mungkin komplek perdagangan. Jadi saat ini di proyek kita, di samping proyek-proyek di bidang listrik, memang teman-teman yang tadi saya sampaikan di awal, teman-teman operasi dan pembangunan sangat dominan sekali ketika langkahnya harus tepat, kapan dia harus bergerak, kapan dia harus memakai alat yang ada. Jadi kita tetap secara di bidang pembangunan listrik kita akan melakukan beberapa penanganan. Seperti saya tadi sebutkan beberapa pembangunan tanggul, Mbak Dea. Ada 18 tanggul yang kita bangun saat ini. Ini segera mulai gitu, Mbak Dea. Oke, ini sedang dibangun ya Pak Kabid berarti saat ini? Ya, ini lagi dimulai Bu. Tapi pompa-pompa yang saya sebutkan tadi udah 7 pompa baru untuk menyuplai atau sudah terpasang. Kemudian ada beberapa lokasi pembangunan turap yang saat ini memang segera dan sudah dimulai diperkirakan sekitar ya bulan-bulan Desember sudah selesai semua. Jadi sudah siap menghadapi musim hujan 2021-2022 dan menurut BMKG prediksi puncak hujan terjadi di Januari dan Februari 2022 gitu Mbak Dea. Oke, artinya sebelum masuk ke puncak musim penghujan ini seluruh pembangunan akan sudah selesai begitu ya Desember 2021 Pak Kabid? Iya Mbak Tia, benar. Iya, baik. Nah Pak Kabid, tadi mungkin kita sempat singgung juga bahwa tidak menjadi kerja keras DPUPR sendiri, tentu ini tidak bisa mengantisipasi banjir secara keseluruhan, tapi juga harus ada gotong royong dari masyarakat. Saat ini seperti apa sih Pak Kabid kesadaran masyarakat itu sendiri ketika DPUPR datang untuk sosialisasi, kemudian apakah sudah tumbuh kesadaran masyarakat untuk misalnya menjaga lingkungan? Ya, terima kasih Mbak Tia. Jadi gotong royong atau kerja bakti untuk membersihkan lingkungan itu memang sudah beberapa terjadi atau secara kesadaran ya di beberapa lokasi. Cuma mungkin di tempat-tempat tertentu perlu ditingkatkan gitu ya. Misal kejadian banjir yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Ketika banjir memang orang dengan kesadaran sendiri dia melakukan kerja bakti di lingkungannya seperti membuang sampah, membersihkan saluran, kerja bakti normalisasi gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak cukup dengan Dinas PUPR Kota Tangerang aja, tapi masyarakat akan sangat berpengaruh dan berfungsi sangat penting gitu untuk melakukan bantuan untuk penanganan banjir yang ada dengan cara kerja bakti dan
seperti membersihkan saluran, membersihkan sampah, dan lain-lain. Begitu Mbak Dea. Oke, baik. Nah, sepanjang tahun atau mungkin sepanjang sejarah Pak Kabid, banjir terparah terjadi saat kapan di Kota Tangerang? Dan mengapa bisa terjadi banjir yang begitu parah? Banjir terparah terjadi ya, mungkin ini bukan Kota Tangerang sendiri, cuma secara nasional. Jadi banjir paling besar adalah 1 Januari 2020. Itu banjir secara nasional, ada ahli yang mengatakan bahwa itu hujan 100 tahunan, ada yang bilang 1000 tahunan. Jadi banjir awal 2020 adalah banjir yang terbesar. Apa penyebabnya? Memang itu satu, curah hujan yang sangat tinggi, kemudian intensitas hujan yang cukup tinggi. Kenapa di Tangerang berdampak? Karena memang ada yang saya sebutkan tadi, 4 sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau Balai Besar Ciliwung Cisande, Mbak Dea. Jadi luapan sungai-sungai besar itulah yang tidak bisa menampung debit air yang ada. Jadi air-air dari lingkungan masyarakat Kota Tangerang mengalir ke saluran pembuang, artinya saluran pembuang tersebut tidak tertampung, maka dia akan meluap ke wilayah pemukiman. Tapi yang terparah adalah memang di sekitar bantaran sungai. Saya sebutkan tadi di sekitar Sungai Cirarap, di situ Bulakan di Belah Priuk lah gitu ya. Kemudian Kali Sapi yang memang kewenangan pemerintah pusat, ada beberapa perumahan yang terdampak, misalnya di Taman Cibodas itu satu, kemudian di Priuk Jaya, kemudian di Nambu Jaya di wilayah Priuk. Nambu Jaya masuk Karawaci. Kenapa sih penyebabnya? Memang hujan awal tahun 2020 itu mungkin saya bilang tadi G100 atau G1000, jadi di luar prediksi dia akan melampaui dari desain rancangan. Jadi air yang ada akan limpas ke masyarakat. Jadi dari tanggul dia ada yang wilayah Priuk itu sampai setengah meter. Nah, kemudian di total Persada itu juga sama di tahun 2020. Jadi air jadi Kali Cirarap, Kali Leduk, Situ Bulakan yang luasnya notabene sampai sekitar 26 hektar tidak berfungsi sama sekali karena air menjadi nggak bisa sistem yang kita bangun adalah tidak berfungsi lagi karena air adalah menjadi satu kesatuan. Air dari situ Bulakan, dari Kali Cirarap, kemudian dari Kali Leduk menjadi satu, airnya masuk ke lingkungan masyarakat. Termasuk Kali Cisadane. Di Kali Cisadane awal tahun 2020 udah beberapa lokasi limpas dari topnya setpel. Jadi ini memang di luar rancangan. Makanya ginya sangat besar itu, Mbak Dea. Termasuk Kali Sapi, kemudian termasuk Kali Angke. Jadi Kali Angke saya sebutkan tadi, ketika di atas 300 cm pel scale yang ada itu akan berdampak ke beberapa perumahan yang ada. Antisipasinya apa sih Kota Tangerang gitu? Kita sebisa mungkin antisipasi kejadian-kejadian yang ada, misalnya dengan tim siaga kita dari tim teman-teman OP ya, dengan menyiapkan kayak kisdam, kayak perbaikan turap-turap atau tanggul yang ambrol gitu, sesegera mungkin biar dampaknya tidak lebih parah gitu, Mbak Dea. Oke, baik. Nah, artinya mungkin tadi sedikit juga sudah disinggung oleh Pak Kabid secara ketika misalnya ada mungkin real estate kemudian properti begitu yang akan membangun di Kota Tangerang, ini harus jelas dulu terlebih dahulu ya Pak Kabid master plan-nya, termasuk bagaimana kemudian nanti serapan airnya begitu ya Pak Kabid. Siap Bu, jadi Mbak Dea saya sampaikan tadi, jadi kalau saat ini memang lebih diperketat karena dampak banjir ini tidak bisa ditanggulangi dengan pembangunan yang tanpa terkendali, makanya pembangunan harus terkendali gitu ya. Termasuk ada beberapa persyaratan, termasuk tadi saya sebutkan ketika ada perumahan membangun dia harus ada pel banjirnya, ngurus dengan teori zero run off, dia harus membangun embung, tandon dan lain-lain. Gitu Mbak Dea. Oke, baik. Nah, Pak Kabid, dari sekian banyak program yang tadi dan juga pembangunan yang tengah dibangun oleh DPUPR Kota Tangerang, kemudian optimis tidak Pak Kabid ketika nanti menghadapi puncak musim penghujan di Januari 2022 mendatang, ini untuk mengantisipasi, optimiskah? Ya, kita harus optimis Mbak Dea, jadi orang itu harus optimis itu. Kemudian mungkin pengalaman 2 tahun berturut-turut ya, 2020 tanggal 1 Januari 2020 dan 19 Februari tahun 2021 adalah menjadi pelajaran bagi teman-teman kita termasuk Dinas PUPR. Apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi banjir serupa? Misalnya
Jadi tolak ukurnya adalah memang ada dua, Mbak Dia, saya sebutkan. Satu misal tentang luas genangan atau banjir, itu satu. Kedua adalah waktu surutnya, ini yang jadi penekanan kita atau jadi target kita. Berapa lama waktu bisa surut, itu termasuk strategi utama kita. Jadi ketika ada genangan harus berapa jam sih paling lama, kondisi normal ini kecuali 19 Februari 2021 kita di Kota Tangerang insya Allah rata-rata di bawah 6 jam ketika ada genangan atau hujan atau surut gitu Mbak Dia. Mungkin 2022 akan lebih bagus lah, nanti ada penambahan pompa-pompa banjir yang lebih besar dan lebih banyak mungkin ya. Kita masih ada beberapa program, mungkin ini di Murni, kemudian ada insya Allah ada ABT ya, mudah-mudahan kondisi ekonomi membaik, kita bisa mengadakan pompa-pompa baru. Jadi kalau dibilang kita optimis nggak, insya Allah lebih baik dibanding tahun kemarin gitu. Amin. Gitu Mbak Dia. Oke, baik, amin, amin. Oke, ini ada yang menyapa Pak Kabid nih dari di kanal YouTube kita, dari Andinata 03 RT 05 RW 09 Larangan Selatan hadir nih Pak Kabid. Oke, ini menjadi wilayah DPUPR juga ya. Oke, Pak Kabid, bagaimana kemudian upaya yang ada upaya tidak untuk memperbaiki drainase perkotaan juga saat ini? Terima kasih Mbak Dea ya. Jadi ada pertanyaan tadi di teman-teman dari wilayah Larangan ya. Di wilayah Larangan kita sedang kalau drainase tersebar kecamatan. Cuma memang ini tidak serta-merta semua kebagian Mbak Dea. Jadi kita ada saya bilang 117 drainase, baik drainase makro maupun drainase mikro. Di Larangan Selatan mungkin ada paket turap ya di sekitar hulunya Kali Cantika, itu namanya di sekitar perumahan Mahkota Simpruk. Kita ada pembangunan turap, mungkin di APT juga di situ ada penambahan pompa yang ada ya. Kemudian drainase juga ada, kita punya beberapa program di wilayah Larangan, terutama di Larangan Selatan yang tadi disampaikan gitu. Kita ada program di sana gitu. Oke, baik. Pak Kabid, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita masih ada satu segmen terakhir, Pak Kabid. Nanti kita akan lihat, ini sudah banyak sekali yang ingin bertanya kepada Pak Kabid langsung di kanal Sultan TV melalui YouTube. Nanti kita akan bacakan untuk kemudian dijawab oleh Pak Kabid. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang Hari Ini.
Ya, terima kasih masih bersama kami dalam show Bincang hari ini. Masih ditemani Pak Kabid Tata Air ya dari DPU PR Kota Tangerang. Masih bicara juga soal antisipasi banjir. Luar biasa sekali tadi sudah disebutkan banyak sekali program-program unggulan dan juga langkah-langkah tepat yang sudah disiapkan oleh DPU PR untuk menghadapi puncak musim penghujan di Januari 2022. Kami ingatkan kembali pemirsa bahwa tayangan kita bisa disaksikan juga melalui TV satelit Nin Media di channel 065. Oke, kita lihat di kanal YouTube kita, Pak Kabid, ini ada Pak Yusworo Bangka, Yusworo DPU PR hadir, Pak. Oke, kemudian juga ada Pak Andri Arif, Andri Bengkel DPU PR juga hadir katanya untuk Pak Kabid membersamai Pak Kabid. Dan ada pertanyaan Pak Kabid, ini dari Uco, kecamatan mana saja Pak yang rawan banjir di Kota Tangerang? Silakan. Terima kasih Mbak Dea. Jadi yang rawan banjir di mana saja? Kalau saya sebutkan adalah di bantaran sungai. Saya sebutkan misalnya ada sungai besar yang menjadi kewenangan pusat. Kemudian lebih detail lagi adalah di sungai-sungai menjadi kewenangan kita, kewenangan Kota Tangerang. Di mana itu? Di Kalileduk. Jadi tahun ini insya Allah lah di wilayah Priok, karena wilayah Priok itu sumber permasalahan adalah pertemuan Kalileduk dan Kali Cirarap, kemudian ada Situ Bulakan. Tahun ini kita program pembuatan tanggul di 2021 insya Allah sudah tuntas, tinggal finishing yang lain-lain misalnya seperti pintu air, kemudian pompa ya. Insya Allah tahun ini di Labrit ya banjirnya berkurang lah dari 60 sampai 75% menjadi nggak banjir gitu. Itu wilayah barat. Kemudian di wilayah Kalisabi kita juga ada beberapa banjir, itu satu di Taman Cibodas. Kemudian di wilayah Nambojaya, perumahan Pondok Arum, itu juga kita teman-teman bidang OP ada program di sana untuk melakukan penambalan turap-turap yang bocor. Kemudian di Priok Jaya di bantaran Kali Sabi juga ada kita perbaikan tanggul-tanggul yang bocor termasuk saluran drainase di lokasi tersebut. Kemudian untuk Kali Cisadane yang memang kewenangan pemerintah pusat, kita selalu bekerja sama Bu, mengusulkan program-program yang menjadi kewenangan pusat. Tahun 2020 kita ada program dari pemerintah pusat, dari Balai Besar Ciliwung Cisadane adalah di Pondok Bahar, penerapan Kali Angke. Untuk 2021 ini program dari Balai adalah di Kali Cisadane. Itu berada di Kelurahan Panunggang Barat, Kecamatan Cibodas, dan di Kelurahan Panunggangan Utara, Kelurahan Utara, Kecamatan Pinang. Kemudian di 2022 insya Allah kita sudah mengusulkan ke Balai Besar Ciliwung Cisadane penerapan beberapa sungai ya, seperti Kali Cirarap yang insya Allah mudah-mudahan bisa terrealisasi program penerapan Kali Cirarap ya dari total persada ke wilayah hilir kan. Ya. Karena untuk Kali Angke juga kita mengusulkan ke pemerintah pusat ya beberapa pembangunan tanggul seperti di Celeduk Indah 2, kemudian di wilayah Petir itu. Jadi kalau di wilayah timur ada beberapa anak sungai atau ordo sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Misalnya ada Kali Cantiga. Di Kali Cantiga sendiri ada beberapa daerah perumahan yang terdampak banjir. Satu saya sebutkan dari hulu, misalnya di Mahkota Simpuk. Kemudian ke arah hilir itu ada komplek perdagangan di Karangtengah. Yang ketiga ada komplek Karang Timur Perme, kemudian ada komplek Puribeta, kemudian ada komplek DDN, komplek Departemen Dalam Negeri, dan ada perumahan Karang Mulia, dan terus menuju Kali Angke. Jadi itu mungkin yang banjir-banjir yang agak lumayan besar dampak dari luapan sungai, baik sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun kewenangan pemerintah Kota Tangerang gitu Mbak Dea. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kabid. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Pak Kabid, ini juga dari pemirsa Sultan TV yang sudah ada di kanal YouTube Sultan TV. Sejauh ini menurut Pak Kabid, apakah Pemkot Tangerang cukup konsen untuk mengantisipasi banjir khususnya di musim penghujan? Silakan Pak Kabid. Ya, mungkin yang menilai lebih baik masyarakat gitu Bu. Cuma kita artinya selalu berusaha untuk maksimal bisa
memenuhi harapan masyarakat, walaupun mungkin harapan masyarakat selalu lebih tinggi dibanding apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Tapi kita dengan kekuatan dan sumber daya yang ada, kita maksimalkan ya dengan personel teman-teman OP mungkin sampai berapa Bu? 600-an ya? Ada 600 personel ya yang selalu siaga, ada tim khusus seperti tim pompa yang siaga 24 jam untuk mengawasi atau menerima laporan kejadian-kejadian banjir yang ada di seluruh wilayah Kota Tangerang tersebar di 13 kecamatan, dan juga kita membuka komunikasi, membuka WhatsApp grup Ekbang kelurahan dan kecamatan sekota Tangerang, mungkin ada sekitar 70 sampai 80 Ekbang ya. Jadi kita memang buka komunikasi ketika ada tempat-tempat banjir atau hal yang lain tentang penanganan banjir, bisa disampaikan baik di grup maupun di Japri gitu. Gitu Mbak Dea. Oke, baik. Kembali ke masyarakat begitu ya untuk penilaiannya Pak Kabid, namun DPUPR dan Pemkot Tangerang terus mengoptimalkan ya usaha-usahanya. Ya. Jadi gini Mbak Dea, saya tambahi program Kota Tangerang itu di RJPND tiap tahun menargetkan pengurangan banjir yang ada sekitar 45 hektar. Jadi dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 itu tiap tahun ditargetkan 45 hektar. Rata-rata reduksi banjir yang ada. Lah mungkin memang tahun 2019 kita sudah tercapai 37 hektar. 2020 memang karena ada pandemi, anggaran agak berkurang, kita 15 hektar. 3 tahun kemudian, tahun 2021 sampai 2023, insya Allah kita mentargetkan 60 hektar per tahun. Jadi titik-titik banjir akan kita kurangi secara bertahap dan diselesaikan sampai tahun 2023. Sekitar totalnya hampir sekitar 220 hektar. Itu Mbak Dia. Oke, baik. Pak Kabid, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana tanggapan Bapak banyaknya developer yang tidak bertanggung jawab khususnya untuk membuat serapan air? Boleh ditanggapi Pak Kabid? Ya, memang itu beberapa pengembang ya artinya tidak disiplin atau bandel lah kasarnya gitu ya. Cuma memang yang untuk titik-titik banjir kemarin di wilayah Priok gitu, satu memang izinnya ketika membuat izin lagi yang baru, izin bangun yang baru agak diperketat persyaratannya. Kemudian ketika dia tidak respon secara baik mungkin ya lagi gitu ya. Jadi setiap pengembang paling enggak berkontribusi untuk melakukan penanganan banjir. Misal saya di wilayah Priok kemarin beberapa pengembang kita minta untuk lahannya misalnya dibangun turap ya, tanggul yang contoh yang kita usulkan ke Balai Besar Ciliwung Cisadane. Kemarin sudah ada komunikasi, hanya tanpa dibayar insya Allah bisa ada beberapa lokasi. Cuma memang 1-2 pengembang yang bandel ya nanti kita pelan-pelan lah misalnya sanksinya apa yang harus bisa dilakukan, dan memang harus ada kesadaran dari pihak-pihak pengembang itu, gitu Mbak Dia. Oke, baik. Oke, ini ada salam juga dari pemirsa. Roni Zainuri, semangat Pak Kabid, jangan lelah menjaga infrastruktur tata air di Kota Tangerang agar warga bisa tidur nyenyak. Wah, ini memberi semangat untuk Pak Kabid. Kemudian ada pertanyaan Pak Kabid dari Saiful Bahri, di Persada Raya saat ini seperti apa Pak Kabid? Apakah masih langganan banjir? Terima kasih untuk total Persada ya Bu, maksudnya Mbak Dea ya. Jadi total Persada itu sebenarnya sistem pengendali banjir di wilayah total Persada itu sebenarnya sudah selesai kemarin ya. Dia 3 tahun udah nggak banjir, mungkin 2019, 2018, 2017 setelah sistem tanggul yang ada sudah terbangun tidak banjir. Tapi kenapa banjir di 2020 sama 2021? Karena memang ada limpasan Kali Cirarap yang memang menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Balai Besar Ciliwung Cisadane, hanya meluap kemudian masuk ngantem ke perumahan. Ada memang beberapa tanggul, tanggul yang agak rendah, jadi tempat jalannya masuk dari air yang luapan dari Cirarap tersebut. Jadi kalau kondisi hujan yang ya nggak terlalu tinggi intensitasnya kayak 19 Februari masih aman. Jadi saya bilang kalau kondisi normal ya kayak, jadi intensitas hujan dan durasi hujan tidak kayak awal 19 Februari atau awal tahun 2020, total Persada insya Allah aman. Banjir kemarin kita amati itu total Persada kan kita bolak-balik lah ngamati dari sisi pinggir
Kali Leduk, memang pompa-pompa yang ada, alhamdulillah sudah terpasang ya beberapa lokasi. Artinya dengan pompa yang ada itu sudah bisa mengatasi. Cuma memang saya matik hampir banjir kemarin sekitar 2 hari kalau nggak salah ya. Tapi insya Allah ketika hujan biasa atau normal ya, kalau hujan cuma sejam 2 jam, insya Allah aman lah total pesada gitu, Mbak Dea. Ya, baik, amin, amin. Oke, Pak Kabid mungkin boleh sedikit dijawab, meskipun memang ini sepertinya bukan bidang Pak Kabid ya. Bagaimana Ya. mobil pengangkut sampah, Pak Kabid? Apakah cukup memenuhi? Ya, Iya. dia lain. Jadi kalau sampah sebenarnya kan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, Iya. Mbak Dea. Cuma teman-teman kita di bidang OP yang punya armada ketika di masyarakat ada lokasi-lokasi tertentu ketika teman LH Dinas PUPR juga tidak sungkan-sungkan lah ngambil kerjaan orang, kita bantu untuk ngangkut sampah yang ada gitu ya. Ini kita ada Bu Indri, ini kasih OP yang menangani tentang sampah yang ada ya, tentang sampah-sampah misalnya dari teman-teman LH agak lama untuk menangani, misalnya ada sampah yang menjadi rutin misalnya di Jembatan Alamanda ya, itu kayak teman-teman OP yang menangani. Jadi ada sampah yang nyangkut di depan jembatan, itu teman-teman kita dari bidang OP Dinas PUPR. Di Kali Sabi dan tempat-tempat lain juga teman-teman kita yang menangani itu. Itu Mbak Dea. Baik, baik Pak Kabid. Oke, kita ke pertanyaan terakhir ya Pak Kabid, sebelum nanti closing. Pak Kabid, ini mungkin lebih kepada statement permohonan ya. Ini dari Andinata 03, Pak Kabid mohon dibantu untuk pembangunan saluran drainase di wilayah Perum Mahkota Simpruk RT 05 RW 09 yang sudah rusak. Terima kasih. Silakan Pak Kabid. Ini dari Perum Mahkota Simpruk RT 05 RW Pak Kabid. Siap Mbak Dea ya. Perum Mahkota Simpruk. Memang tahun ini ada pembangunan tanggul ya, tanggul kali Cantiga, hulunya Cantiga di Mahkota Simpruk. Jadi lagi jalan. Cuma untuk pembangunan drainase nanti saya cek lagi apakah sudah masuk atau belum. Kalau memang belum, yaitu nanti memang lokasi-lokasi banjir atau saluran yang tidak memadai nanti kita bisa diprogramkan gitu. Jadi kita memang tidak tebang pilih ketika tempat-tempat membutuhkan kemudian memerlukan saluran drainase, memang kebutuhan demandnya sama kekuatan dana ini harus dibagi gitu ya. Kita sih menyebar, artinya memang tempat-tempat tertentu mungkin ada yang belum kesentuh, insya Allah lah nanti secara bertahap kita akan masuk ke sana gitu. Mungkin itu Mbak Dia. Baik, baik. Terima kasih Pak Kabid atas waktunya, dan terima kasih pemirsa yang ini banyak juga yang memberikan semangat kepada Pak Kabid dan juga kawan-kawan di DPU PR Kota Tangerang untuk terus bersemangat mengantisipasi dan juga mengupayakan agar tidak banjir kembali di Kota Tangerang. Namun mohon maaf pertanyaannya tidak bisa kita bacakan satu persatu karena kita terbentur waktu begitu. Pak Kabid, silakan terakhir apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Sultan TV dan juga masyarakat umumnya di Kota Tangerang. Silakan. Ya, terima kasih teman-teman pemirsa semuanya ya, teman-teman Dinas PUPR, teman-teman dari Sultan TV dan teman-teman pemirsa yang lainnya. Mudah-mudahan kita segera bebas dari pandemi COVID-19. Kemudian tentang banjir yang ada, memang kita berharap partisipasi dari masyarakat semuanya. Kekuatan kita, kekuatan pemerintah mungkin tidak akan berarti banyak ketika masyarakat antipati atau tidak berkontribusi melakukan penanganan banjir yang ada. Mungkin harapannya ayo semangat kerja bakti dan bergotong royong. Mungkin kita harus belajar dari orang-orang di kampung, saya orang kampung, belajar gotong royong. Selalu bersinergi, membersihkan lingkungan, jangan membuang sampah di sembarang tempat. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan Mbak Dea. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Mursiman ST, Kepala Bidang Tata Air DPU PR Kota Tangerang. Sehat selalu Pak, selamat beraktivitas, selamat berjuang kembali. Ya, amin Bu, terima kasih. Ya, sehat selalu dan salam untuk seluruh squad ya di DPU PR Kota Tangerang. Tetap semangat dan sehat selalu. Ya, Mbak Dea, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik.
Terima kasih pemirsa Sultan TV atas kebersamaan Anda. Tentunya besok kita akan kembali lagi. Luar biasa sekali tadi sudah disampaikan bahwa banyak sekali program-program unggulan yang sudah dicanangkan oleh DPUPR Kota Tangerang untuk mengantisipasi banjir di wilayah Kota Tangerang. Semoga ini juga bisa menjadi semangat bagi DPUPR Kota dan Kabupaten lainnya di Provinsi Banten dan juga nasional untuk kemudian bersama-sama mengantisipasi banjir menghadapi puncak musim penghujan nanti di Januari 2022. Besok kita akan kembali lagi pemirsa di jam yang sama dalam jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Akhir kata saya Dea Lintamungi dan juga narasumber saya Pak Mursima selaku Kabid Tata Air DPUPR Kota Tangerang pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan nanti siang kita akan live reportase terkait kedatangan Presiden Republik Indonesia ke SMA N 4 Kota Serang. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.